Apa yang diajarkan kucing kepada kita sebagai cat lover? Kucing itu mengajari kita banyak hal, yaitu tentang cinta. Kucing itu cinta sama kita dan dia nggak malu menunjukkan rasa cintanya kepada kita, ya kan? Dan kita tuh nggak tahu kenapa ngerasa dicintai banget sama kucing kita, walaupun dia tuh sudah suka judes, suka cuek aja kalau dipanggil nggak datang, suka nyebelin, ya kan? Udah pasang spray dimuntahin gitu, ya kan? Udah ngepel dimuntahin, pupuk sembarangan di tanaman sampai mati, biasa itu mah. Tapi kucing itu membuat aku, nggak tahu yang cat lover yang lain, aku merasa aku disayangin gitu sama mereka, in one way or another, dengan cara mereka masing-masing. Ada kucing yang benar-benar membuat aku merasa sangat disayangin, seperti Katisha dan Chinmoy, Fanny, Boki, Anoki. Nah itu kucing-kucing yang benar-benar masuk hati istilahnya. Kayak Kowi juga kan. Jadi menurut aku pelajaran paling penting yang diberikan kucing kepada kita adalah bahwa kita itu lovable, kita tuh bisa dicintai. Mau kita jelek, kita nggak mandi, ya kan, kita apa-apa, mereka tuh bisa menerima kita apa adanya, dan kita pun bisa menerima mereka apa adanya. Itu manis banget sih kalau menurut aku. Jadi benar-benar kayak kita udah nyampe level mencintai apa adanya tanpa syarat. Wah, itu unconditional love banget. Walaupun kadang ya kesel juga ya, udah capek-capek miara mereka terus mereka nggak mau dipegang-pegang gitu ya. Tapi ada saatnya mereka tuh merelakan gitu loh untuk disayang-sayang, digujel-gujel sama kita ya. Mereka pinter main tarik ulur ya. Pelajaran penting lainnya yang diberikan oleh kucing adalah tentang disiplin. Seorang cat lover itu kalau mau berhasil piara kucingnya itu harus disiplin. Kalau dia nggak disiplin nggak bisa guys, bakalan kucingnya mati, kelaparan segala macem. Contoh misalnya harus kasih air minum, itu harus disiplin. Kasih makan setiap hari, mau lelah, mau capek, mau bonyok di tempat tidur, bangun kita untuk kasih mereka makan, minum, mandiin, ya kan. Kadang-kadang ada yang cat lover grooming segala macem. Kalau aku sih lakukan sendiri karena aku nggak percaya sama jasa groomers. Karena pernah kucing tante aku mati abis dari groomingnya, yang di Margahayu itu loh, pet shopnya. Ya seperti itu. Jadi lebih baik ditanganin sendiri. Kalau aku tuh nggak percaya, aku bener-bener ya, seburuk-buruknya aku miara kucing, aku masih lebih bener lah aku daripada orang lain. Jadi punya kucing itu harus konsisten, nggak bisa misalnya nggak usah dikasih makan 3 hari, ya mati kucingnya atau sakit. Atau misalnya nggak usah diurus-urus banget, makannya seada-adanya aja, nggak bisa. Kucing harus untuk bagus itu dia harus memerlukan konsistensi dari pemiliknya atau dari babunya, ya kan. Contoh tempat pasir aja, tempat pup, kalau kotor, kalau penuh dia pindah ke tempat lain, nggak mau, dia nggak sudi dia di situ lagi. Jadi kucing adalah binatang yang sebenarnya bersih, tapi bersih buat dirinya mereka, nggak bersih buat rumah kita ya. Terus kucing itu membuat kita belajar tentang ini selain disiplin ya, belajar tentang mengatur waktu. Jadi misalnya gini, makanan kucing aku udah mau habis, itu aku harus cepet kontak pemasok makanan kucing aku untuk pesen. Itu fatal ya, kalau lupa pesen itu bisa nggak makan anakku. Jadi itu belajar mengatur waktu, memanage waktu. Jadi di antara kesibukan yang lain-lain, aku harus mengatur waktu kapan aku harus bikinin buat mereka, karena aku kan bikin sendiri homemade guys. Apa sih barusan? Jadi aku bikin sendiri makanannya, semua aku bikin sendiri, aku rebus sendiri, aku atur sendiri, simpen di kulkas, dan ada jatah waktu-waktunya mereka harus dituangin makanannya. Dan itu repot banget, harus cuci piring. Kalau malas cuci piring nggak bisa, ya kan. Takutnya bakteri udah berkembang atau semutan kayak gitu. Nah itu ya, itu pelajaran yang menurut aku kucing itu membuat aku jadi lebih disiplin,
ya Memang kan, cantik. lebih teratur, Mami, lebih lihatlah harus bisa memanage kecantikanku. waktu. Karena kalau enggak Lihatlah kecantikanku, Mami. nggak bisa ya, makanan mereka Cantik tuh kita harus belum selalu lihat ada. aja aslinya. Lihat aja mukanya kayak Aslinya gini kan kan. cantik banget Apalah ini. aku bakalan dicemberutin nih kalau ngasih Cantik makannya deh, nggak kan? bener gitu. Apalagi Cantik banget si ini. kakak itu, Kulitku kalau kalian mau tahu, gendut. kucingku Gendut yang paling doyan banget. makan. Makanya disebutnya kakak gembul. Satu putih. Kenapa? Dia itu yang lain Satu belum hitam. ribut soal makanan, Nggak dia udah kompak ribut deh duluan, kakinya, udah Dek. nunggu Kalau tuh di tangannya depan kulkas, kompak, putih, nungguin putih. wet foodnya. Karena kan aku bikin homemade ya guys, aku sebisa mungkin aku itu akan menggunakan homemade wet food. Jadi aku bikin sendiri. Kalau itu, nah bikin sendiri itu kan perlu Masih ada kutu perlu Dedek apa mau ya, mandi lagi ketekunan nanti ya, sama Mami ya. gitu. Kalau orang nggak tekun kan nggak Ini bisa. buntutnya mulai bagus, mulai mengembang. Mengalahkan rasa jijikku megang-megangin kepala ayam yang berdarah-darah itu adalah ujian rasa sayang aku sih kepada mereka. Aku sebenarnya orangnya jijian banget ya, makanya aku nggak bisa ngambil kedokteran kan waktu itu, walaupun nilai aku masuk sampai dipanggil oleh wali kelas aku, karena aku tuh sebenarnya orangnya jijian Adek cantik gitu loh. Tapi rasa jijik aku segala macam itu kalah sama rasa sayang ya. Kalau udah sayang mah semua dilakuin ya nggak. Yang pelajaran berikutnya adalah kita belajar berani berkorban. Berkorban apa? Korban segalanya. Barang bisa pecah, Kenapa dibuang primer gitu ya? makeup Yang buang kamu mahal-mahal kasih nyesel. ratusan ribu pecah, Kamu cantik baru beli kayak baru gini. dipakai sekali langsung Emang pecah, rezeki Mami mau hilanglah dapet kucing berapa ratus cantik ribu. lagi. Kunci antik pernah belah dua ya kan. Kalau yang namanya piring, gelas, mug Doain itu mah aja udah ya. sampai habis juga pernah Banyak gitu. ya guys. Itu belajar berani berkorban, yang namanya spring bed dicakarin ya kan, jadi tempat ngasah kuku sampai jebol-jebol, makanya harus isolasinya sampai berapa kali ganti kayak gitu-gitu. Rusak lah kasur, sofa gitu-gitu, nggak berani deh. Terus kita berani berkorban, belajar berkorban. Jadi ketika kucing sakit, kita itu harus ngeluarin uang gitu loh. Jadi latihan mengeluarkan uang untuk yang kita sayangi. Nah, ntar kalau udah punya anak udah biasa ya kan. Nah, udah biasa kayak gitu. Dan kita itu jadi berpikir segala sesuatu kalau mau beli barang, nyesuaiin dulu dengan keadaan di rumah. Nih kira-kira kalau anak bocil-bocil itu berbahaya enggak, atau misalnya ini bakal jatuh enggak, oh ini kayaknya enggak usah deh. Nah itu harus mikir kayak gitu. Banyak hal yang merubah kita setelah kita punya kucing ya kan. Yang pasti kita tuh kayak punya temen ya, kayak punya temen. Jadi kalau kita punya anak, cobalah kasih anak itu kucing supaya dia merasa ada seseorang atau sesuatu yang ada buat dia. Anak-anak yang kesepian, kasih aja kucing. Latihan disiplin juga, latihan konsistensi, latihan berkorban ya kan. Banyak sih positifnya biara kucing kalau menurut aku. Dan tentu saja banyak negatifnya juga. Contoh misalnya dari segi budget, kita harus sediain banget budget khusus buat mereka. Terus kalau yang namanya barang-barang pecah itu resiko. Kemudian dipipisin juga pernah sampai rusak bajunya. Kemudian baju-baju bulu-bulu itu udah biasa. Kak jijilnya mau masuk ya, juga. Udah biasa. Dan melatih kan kita tuh harus bersihin pupnya gitu ya. Jadi belajar kalau menyayangi itu lengkap dengan paketnya. Jangan pas enaknya aja, tapi juga nggak enaknya juga harus ditelen. Contoh harus ngepel, bersihin muntah, pipis, pup, ya kan? Itu juga harus dilatih gitu. Jadi jangan cuma pas main-mainnya sama kucingnya aja yang enak-enaknya. Mana marahnya? Jadi kalau kalian mau punya kucing, harus siap dengan risiko. Kalian harus bagian yang kotor-kotornya juga kalian harus handle gitu loh. Iya. Kan mencintai itu seperti itu. Nggak bisa satu paket yang enaknya aja, ada satu paket lagi yang nggak enaknya. Nah paket yang nggak enaknya ini masih ketutup nggak dengan paket enaknya? Kalau menurut aku sih masih ketutup ya. Kucing aku masih jadi hiburan banget buat aku gitu loh. Walaupun kadang kalau sama cantik tuh hanya Tuhan lah yang tahu. Ini judes banget
sombong banget Sampai gendut ya, beruntai sombong itu. banget Coba kucingnya saya ini, cek itu, ya nggak mau Allah, deket sama aku. Dedek. Jadi kadang aku merasa kayak, Dedek tuh ih, gendut banget buat loh. apa aku teh melihara dia Dia tuh gitu ya, gendut banget loh seperti sekarang, itu. loh. Nah, nggak ada Banget fungsinya loh dia tuh buat badannya aku. loh. Kalau Katisha kan enak ya, walaupun aku capek-capek pelihara dia, tapi kan dapat kasih sayang gitu kan dari Katisha. Oh cantik nih, lihat matanya sekarang lagi ngeliatin aku lagi ngomongin dia, dipelototin gue, gila. Ngeliatin ekornya sendirian dia gerak-gerakin. Begitulah ya guys, lucunya punya kucing tuh ya, suka duka yang punya kucing. Yang pasti aku sekarang udah nggak mau lagi ke dokter hewan, udah trauma Marisa aku ya, udah korban kucing aku berapa ekor di tangan dokter hewan. Mereka cuma pengen duitnya aja gitu loh. Ada sih dokter hewan yang baik ya, tapi aku belum nemu. Kan waktu datang pertama kali. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana pengalaman kalian pelihara kucing selama ini? Apakah banyak senangnya atau banyak sedihnya? Kalau aku sih Kayaknya Persia sih. banyak apa ya, seimbang ya, karena sayang banget pada saat kucingnya nggak ada, itu sedihnya luar biasa. Sampai sekarang tuh ada beberapa kucing yang benar-benar sampai di lubuk hati terdalam. Jadi ada kucing yang meninggal, pas meninggal aja aku nangis gitu ya, tapi sedihnya nggak berlarut-larut. Tapi ada kucing yang tiap kali aku inget mereka matinya juga tragis gitu ya, dan emang anak kesayangan banget dan meninggalnya pada tragis itu. Sampai sekarang sih belum bisa nggak pakai nangis gitu, pasti pakai nangis kalau ngomongin mereka itu. Jadi setiap kucing itu punya kenangan masing-masing, ada yang sangat dalam, Seneng banget ya ada yang Allah dapat enggak. anak nih. Nah, yang dalam-dalam Rezeki banget udah. nih buat aku nih ya Allah. Makasih Nangis banget ya Allah. Alhamdulillah. sampai kapanpun itu. Lucu banget ya Allah. Banyak dimainin. Nggak bisa enggak, gimana dong, emang dalam banget memorinya. Gimana pengalaman kalian, share yuk. Ingatku gendut